وعلى آل محمد صلى الله على محمد وعلى آل محمد. Rasul diutus sebagai rahmat bagi semua bangsa dan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpah tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sesuatu yang sudah kita yakini ini harus benar-benar kita persiapkan semaksimal mungkin agar nanti pada saat terjadi apa yang sudah kita yakini itu betul-betul kita ini dalam kondisi yang beruntung, dalam kondisi yang berbahagia, dalam kondisi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ada sebuah hadis yang perlu dan sangat perlu untuk kita renungkan bersama. Hadis ini bersumber dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Suatu ketika Rasulullah SAW tatkala berada di tengah-tengah para sahabat itu pernah bertanya pada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabat, apakah kamu tahu siapakah orang yang dianggap bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina malla dirhama wala mata. Kemudian pada saat itu para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kita ini adalah orang yang tidak memiliki uang dan tidak memiliki harta benda. Jadi ketika Rasulullah ini bertanya tentang orang yang bangkrut, jawabannya para sahabat pada waktu itu terkait dengan kehidupan dunia ini. Tetapi kemudian oleh Rasulullah dijelaskan, qala al-muflisu fina qala al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa qad ya'ti syatama hadza wa qadhafa hadza wa kalama la hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Ketika Rasulullah mendengar jawaban dari para sahabat yang lebih berorientasi kepada persoalan-persoalan keduniaan, ketika ditanya siapa orang yang bangkrut itu, maka kemudian Rasulullah ini meluruskan, memberikan arahan bahwa orang yang bangkrut itu adalah umatku yang nanti datang pada hari kiamat bisolatin dengan membawa pahala sholat. Artinya dalam konteks ini sholatnya itu ia lakukan dengan bagus dan sholatnya itu diterima oleh Allah. Maka Rasulullah mengatakan bisolatin dengan membawa pahala sholat, wasiyamin dan juga membawa pahala puasa, wazakatin dan dia itu juga membawa pahala zakat. Tetapi Rasulullah menyampaikan, wa ya'ti qad syatama hadza, tetapi orang itu datang dengan membawa dosa, suka mencaci maki orang lain.
Jadi ini yang pertama yang disampaikan Rasulullah. Jadi orang itu membawa dosa dengan mencaci orang lain. Wa qadzafa hadza. Dan orang itu juga membawa dosa suka menuduh orang lain, suka memfitnah orang lain, suka mencari-cari kejelekan orang lain. Wa akala mala hadza. Dan orang itu juga suka memakan harta, memakan sesuatu yang bukan miliknya. Wa safaka dama hadza. Dan juga orang itu menumpahkan darah yang tidak dihalalkan oleh Allah. Wa daraba hadza. Dan orang itu juga menyakiti orang lain. Jadi ada beberapa poin yang disampaikan Rasulullah. Yang pertama, Rasul menyampaikan bahwa orang itu nanti datang ke akhirat membawa pahala-pahala ibadah. Walaupun di situ disimbolkan 3, itu pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi sesungguhnya yang dikehendaki itu adalah semua kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia itu dibawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bersamaan dengan itu, orang itu juga membawa dosa mendolimi orang lain. Jadi ini titik tekannya itu pada bentuk kezaliman kita. Karena dosa yang disampaikan oleh Rasulullah di sini itu bukan dosa yang langsung terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dosa yang terjadi di antara sesama anak Adam. Maka Nabi mengatakan orang itu membawa syatama, yaitu kebiasaan mencaci maki orang lain. Wa qadzafa yang kedua, dan menuduh, suka menuduh, suka memfitnah terhadap orang lain, apalagi ini terhadap sesama muslim. Maka marilah kita jauhi mencaci orang lain, kemudian menuduh orang lain. Kemudian yang ketiga, wa kalama lahadza, dan orang itu juga memakan sesuatu yang bukan merupakan haknya. Walaupun secara dzatiyah barang itu adalah halal, tetapi barang itu diperoleh dari orang lain melalui jalan yang tidak dibenarkan oleh agama. Mungkin korupsi, mungkin berbohong, mungkin dalam bentuk penipuan, mungkin dalam bentuk mengacau orang lain. Dan Rasul sering ini menyampaikan, Indonesia bukan berarti kita merendahkan pencarian nafkah dari sisi perdagangan, tidak, tetapi memang dari sisi ini banyak celah kita ini melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Ada sebuah kisah pada saat itu Rasulullah SAW itu, kalau bahasa kita mungkin sekarang sidak gitu, ke pasar begitu. Ketika masuk ke pasar bertemu dengan salah seorang sahabat, kemudian astanya Rasulullah, tangannya Rasulullah dimasukkan ke keranjang kurma pada waktu itu. Kelihatan di dalam keranjang itu kurma, yang ada di luar itu kelihatan bagus-bagus begitu. Tetapi ketika tangannya Rasulullah ini dimasukkan ke dalam, ternyata yang bagian dalam ini kurmanya tidak bagus. Artinya berbeda dengan kurma yang berada di luar, yang penampilannya bisa dilihat secara langsung. Kemudian Rasulullah bertanya, "Loh, ini kenapa ini kurma yang ada di dalam ini?" Maka kemudian sahabat itu menyampaikan bahwa kurma itu baru saja kehujanan dan itu agak basah begitu. Maka kemudian Nabi menyampaikan, man ghossa falaisa minni, siapa yang menipu maka itu bukan termasuk golonganku. Dan Rasulullah memberikan saran, ya, kalau kita jualan itu yang baik dikumpulkan dengan yang baik dengan harga tertentu, yang kurang baik dikumpulkan dengan yang kurang baik dengan harga tertentu, yang jelek itu dikumpulkan dengan yang jelek dengan harga tertentu.
jangan dicampur begitu. Apalagi itu yang jelek itu ditaruh di dalam, kemudian yang di luar ini yang bagus-bagus, sehingga orang ini akan terkecoh melihat bahwa kurma itu semuanya bagus. Ini termasuk bagian dari mendolimi orang lain. Kemudian yang keempat, Nabi mengatakan wasafaka dama hadza, dan orang itu menumpahkan darah orang lain. Jadi membunuh orang lain atau memprovokator orang lain untuk melakukan pembunuhan. Jadi ini masuk dalam kategori safaka dama hadza. Kemudian yang kelima, Nabi mengatakan wadharaba hadza, dan orang itu juga menyakiti orang lain entah bentuknya. Maka kita ini harus berhati-hati, walaupun kadang-kadang kita ini tidak punya niatan untuk berbuat jelek, tidak punya niatan untuk menyakiti hati orang lain, tetapi kalau kita ini apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan itu nanti ternyata menyakiti hati orang lain, sadar atau tidak sadar diri kita, maka kita ini harus berhati-hati bahwa semuanya ini masuk dalam catatan Allah. Kemudian Rasulullah menyampaikan, setelah orang ini datang menghadap Allah membawa pahala ibadah, tetapi pada saat yang sama dia itu membawa dosa melakukan kezaliman kepada orang lain. Kemudian Nabi mengatakan fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti pahala ibadahnya orang ini akan diberikan kepada orang-orang yang dizalimi itu. Mungkin yang dicaci maki, mungkin yang diambil hartanya, mungkin yang dituduh atau difitnah. Maka kebaikan orang yang melakukan sholat, yang melakukan puasa ini dipindahkan kepada orang yang dizalimi. Belum cukup seperti itu, Nabi kemudian mengatakan fa'in faniyat hasanatuhu qabla yuqdama alaih. Nanti ketika kebaikannya itu tidak mencukupi untuk menebus kezalimannya, ukhidha min khotoyahum, maka nanti orang yang datang membawa kebaikan dan membawa kejelekan ini, ketika kebaikannya itu sudah habis untuk menutupi kezalimannya, setelah itu kejelekan orang yang dizalimi ini kemudian dipindahkan oleh Allah kepada orang yang datang dengan membawa kebaikan yang disertai dengan kezaliman itu. Faturihat alaihi wa turiha finnar. Maka kejelekan orang yang dizalimi ini kemudian dilemparkan kepada orang yang membawa pahala sholat dan sebagainya tadi, wa turiha finnar, kemudian orang itu dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 4678. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu kita harus betul-betul berhati-hati, utamanya di dalam interaksi kehidupan kita ini. Kezaliman kepada orang lain ini nanti akan berimbas luar biasa dan bisa membuat diri kita itu nanti bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa untuk menghilangkan, memindahkan kebaikan-kebaikan kita itu kepada yang dizalimi. Kemudian bagi siapapun yang merasa dizalimi, ini juga perlu untuk kita renungkan, itu berusahalah untuk sabar, berusahalah untuk tidak membalas, dan berpikirlah bahwa ini adalah kesempatan bagi kita ini untuk mendapatkan kebaikan secara gratis yang akan kita peroleh dari orang yang menzalimi kita itu. Jadi inilah yang perlu untuk kita renungkan bersama. Jangan sampai nanti kita ini termasuk golongan yang oleh Rasulullah disebut al-muflis, yaitu golongan yang bangkrut ketika menghadap Allah membawa pahala kebaikan,
bersamaan dengan itu juga membawa kezaliman kita kepada orang lain, maka nanti kebaikan kita akan ditransfer kepada orang lain. Dan ketika kebaikan kita itu tidak mencukupi, digunakan untuk nyaur utang ya, nyaur utang kepada orang yang kita zalimi, maka nanti kejelekan orang yang kita zalimi itu kemudian dipindahkan kepada kita untuk menggenapi seluruh kesalahan-kesalahan kita. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini menjadi bahan renungan kita, sehingga ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak termasuk al-muflis tetapi termasuk al-muflihun, yaitu orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.